Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Triutami dengan NIM 2003106055 dari kelas PO 3C. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran praktik ibadah yang membahas pembelajaran doa dan gerakan ruku untuk anak usia dini. Yang pertama, pengertian ruku. Ruku atau rukuk merujuk kepada gerakan membungkuk dan disertai dengan membaca bacaan zikir di dalam sholat. Rukuk merupakan rukun sholat yang apabila dihindarkan tidak berat sebelah sengaja ataupun tidak ketika sholat, maka sholatnya batal. Jika terlupa memainkan rukuk di dalam sholat, maka pelaku diwajibkan menambah rakaat dan sujud sahwi ketika mengingatnya. Dalam bahasa Indonesia, pengertian rukuk adalah sikap membungkuk pada waktu sholat dengan tangan ditekankan di lutut sehingga punggung dan kepala sama rata. Yang kedua, bacaan ketika rukuk, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Menurut mayoritas ulama, kalimat dzikir atau bacaan rukuk tersebut batas minimalnya adalah dibaca sekali dan sempurnanya dibaca 3 kali. Pendapat ini didasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian rukuk, maka bacalah dalam rukuk kalian Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir yang dilarang ketika rukuk. Bentuk bacaan zikir yang dilarang ketika dalam kondisi ruku adalah membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini saya akan mencontohkan gerakan ruku yang baik dan benar. Ketiga, syarat-syarat ruku. Syarat pertama dalam gerakan ruku adalah menundukkan tubuh. Syarat yang kedua adalah berniat untuk melakukan gerakan ruku. Syarat yang terakhir dari gerakan ruku dalam sholat adalah tumakninah. Posisi ruku. Dr. Mustafa Al-Qin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji mendefinisikan ruku sebagai merunduknya badan orang yang ketika sholat dengan ukuran sekiranya kedua telapak tangan sampai pada kedua lututnya. Ini adalah posisi yang minimal orang lakukan ketika ruku sebagai rukun sholat. Adapun posisi ruku yang sempurna adalah menunduk di mana posisi punggung dan leher sejajar, datar, lurus, dan tidak melengkung. Kedua betis berdiri tegak dengan kedua lutut dipegang oleh kedua telapak tangan dengan jari-jari terbuka serta diam tenang seraya 3 kali mengucapkan doa. Metode pembelajaran ruku anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age atau masa emas. Menurut Suyadi, periode emas adalah masa di mana otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Periode ini hanya berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0-6 tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 tahun adalah masa yang paling menentukan, dan selain itu, masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat, di mana dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan yang dimiliki dalam dirinya. Berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, diperlukan metode dan media pembelajaran yang mampu memberikan suatu pengetahuan, keterampilan, dan menentukan sikap anak. Menurut Darojat dan kawan-kawan, metode yang relevan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang baik dengan menggunakan metode latihan. Metode latihan atau drill adalah suatu cara mengajar dengan latihan secara berulang-ulang atau terus-menerus untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.
jamarah. Selain itu, penggunaan media audiovisual dapat memberikan pembelajaran yang edukatif dan kreatif dalam mengenalkan sikap religius kepada anak, yang mana menggabungkan dua jenis media audiovisual, yaitu alat bantu yang dapat digunakan melalui pendengaran dan melalui penglihatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.